Gue diajak nggak? Ayolah ikutlah. Asik. Gagah dan mempesona BMW X5 E53 facelift. Halo, selamat sore. Balik lagi di Boleh Joget TV. Kali ini gue mau ngajak buat ngebahas satu mobil yang menurut gue sangat keren dan menarik, yaitu BMW X5 tahun 2005. Yang mana ini facelift dan ini sangat-sangat keren menurut gue. Ditambah mobilnya itu karakternya gue suka. Sukanya di mana? Ya balik lagi, badan-badan orang kayak gue nih kalau ketemu mobil kayak gini pasti nyaman. Dan menariknya juga, mobil ini punya karakter mirip-mirip dengan BMW E39. Nanti kita lihat aja langsung. Nah, yang pertama adalah pengen gue bahas dari tampak depan. Mobil ini seri 5 X5, sorry. Jadi X5 ini punya berapa keluaran ya? Yang pertama memang kalau yang ini kalau nggak salah E53, betul ya? E53 ini ada yang sebelumnya pre-facelift dan sekarang ini sudah facelift. Nah, yang facelift ini perbedaannya yaitu di bagian sektor lampu. Lampunya kalau facelift memang rata-rata facelift itu lebih menarik ya, lebih terlihat lebih muda. Lalu bagian fog lamp ini kayak ada cover-coverannya seperti itu, jadi terlihat lebih muda. Grillnya beda, ini lebih muda juga dibandingkan sebelumnya ya, meskipun muda atau enggak ya bisa dibilang ini lebih ramping aja sih sebetulnya. Kalau yang sebelumnya kan kalau nggak salah nih ada kayak jendelan gitu tuh, macam-macam kayak ya boleh bilang tahun 2000-an awal lah seperti itu. Kalau ini udah yang facelift. Terus juga kap motornya juga beda. Ya ini kalau ininya hampir-hampir mirip. Jadi bagian depan itu bedanya lumayan, merubah tampilan. Mungkin kalau misalkan yang lama itu terlihat lebih tua ya wajar lah ya, karena ini kan perubahan. Dan banyak juga di seri tipe varian X5 ini yang facelift itu banyak perubahan-perubahan yang sama sebelumnya. Nanti kita lihat. Oke, lalu kita ke bagian samping. Kalau dilihat dari depan tadi perubahannya apa, sekarang bagian samping terlihat pasti dari sudut pandang sebelah kanan atau kirinya itu di velg. Dan kalau kita bicara velg, X5 ini sebelumnya itu pre-facelift punya ukuran diameter ring 19 dan sekarang malah turun di 18. Menurut gua sih kayaknya supaya ngejar lebih comfort ya kan, jadi lebih empuk lah. Kalau 19 kan mungkin secara bantingannya, tekanan bannya juga lebih keras. Jadi si X5 ini mungkin ya banyak keluhan apa gimana ngejar lebih comfort seperti itu. Dan ini motif peleknya juga udah terlihat lebih muda daripada sebelumnya dan ukuran bannya juga sepertinya lebih tebal. Kalau dilihat dari kesampingnya juga, gue juga masih belum tahu nih. Ini di yang sebelumnya ada apa nggak ya? Nanti teman-teman bisa komen di bawah juga nih. Jadi di bawah spion ini kalau kita buka pintu, dia ada kayak nyala lampu gitu. Jadi bukan variasi ya, tapi ini asli loh. Bukan variasi. Nah, terus juga kalau misalkan bagian samping tetap sama, ya X5 itu keren dan gagah. Apalagi kalau yang makainya cowok ya, dia gagah banget kan, lo bayangin. Apalagi orang kayak gua pakai X5. Yang orang kurus aja pakai X5 keren, gimana orang yang gede-gede kayak gini. Nih lihat di bawahnya nggak ada footstep. Jadi beberapa yang gue lihat di jalan
itu X5 ada footstepnya. Nah itu tipenya apa? Nanti komen aja. Tolong kalau misalkan teman-teman tahu, bantu kasih komen di sini. Terus bagian ke belakang. Nah bagian belakang ini nggak terlalu banyak perubahan karena apa ya? Yang sudah bagus sebetulnya. Jadi X5 nggak perlu perubahan juga. Dari belakang hampir tampak sama, cuman yang membedakan dia punya lampu putih. Jadi lampunya putih ditambah dia bukaannya itu sudah vakum seperti Mercy S-Class yang kayak nyedot gitu ya. Gue pernah punya, jadinya makanya gue tahu ya kan. Nih kita lihat nih contohnya ya. Nah, oke, pada saat kita buka terus kita tutup, gitu tuh biasa dia nggak ada power back door-nya ya. Jadi nggak tahu, mungkin kalau X5 baru mungkin ada, gue juga belum tahu. Nah ini cukup gini aja nih, simple, keren memang BMW X5 yang facelift seperti itu. Kita masuk ke bagian mesin karena mesin ini favorit juga di BMW. Kita lihat ya. Oh iya, satu lagi. Sebelum kita buka pintu, banyak hal juga yang mungkin banyak teman-teman ketahui, tapi ada juga yang enggak. Tapi gue kasih tahu. Jadi kalau buka pintu X5, kebanyakan orang katanya memang pada rusak nih dia punya bukan pintu. Jadinya kita bukanya biasa, harus pakai hati dan ada tekniknya. Kalau gue sih kayak gini nih. Nah, kalau perlu dibantu lagi aja sama tangan kita biar supaya mempermudah kerjanya nggak capek karena berat banget emang nih. Pintunya berat banget. Yuk kita lihat mesinnya, kita buka. Oke. Sekarang kita buka mesin. Nah, di sebelah kanan nih. Nih, beda nih. Kalau gue biasa yang lama-lama kan di kiri, nih yang kanan. Nah, ini beda lagi. Waduh. Nah, teman-teman, ini mesin M54B30. Salah satu mesin favorit di BMW. Sebab karena gue pernah nyoba juga. Ini sama kayak mesinnya di mobil E39 di 530. Itu persis. Cuma secara spek dalamnya sih gue nggak hafal. Yang jelas mobil ini hampir-hampir mirip sama E39. Dan mesin ini performanya sangat luar biasa. Ngejar torsi bawah karena mungkin bobot badannya yang sangat besar biasa, jadi ngejar torsi supaya buat dorongan awalnya juga lebih berasa gitu ya. Jadi nggak banyak perbedaan dari mesin ini sama BMW E39 yang gue ketahui. Tapi mobil ini punya berbedanya, dia kan sudah AWD ya, all wheel drive seperti itu. Jadi memang ada juga memang yang penyakit mobil ini. Salah satunya di itu dia tuh yang AWD tadi. Jadi transfer case-nya karena memang kalau nggak salah dia pakainya tuh plastik. Jadi gear-gearnya pakai plastik makanya kalah. Tapi kalau misalkan dibetulin apa di refurbish kayaknya sudah nggak mahal. Jadi spare part pun sekarang sudah melimpah. Kurang lebih seperti itu. Nah, habis ini kita bahas interior sama nyobain mobilnya seperti apa. Yuk, lihat. Come on. Gue diajak nggak? Ayolah ikutlah. Asik. Kita cobain ya BMW X5 ini nih, enak banget nih pas ini. Oke. Sekarang gue mau coba ya ngasih tahu teman-teman kalau di dalam itu kita berkendara di BMW X5 ini seperti apa kira-kira ya. Jadi mobil ini setelah pada saat gue coba, gue naik, nuansa dalamnya yang pertama naiknya udah tinggi ya dong, mobil SUV tinggi pastinya. Kedua di bagian setir ini ukuran dimensinya itu cukup lumayan pas, ditambah dia punya pergelangan itu agak tebel. Jadi gue suka nih kalau misalkan bawa mobil yang pegangannya lah ya, ini agak-agak tebel. Kalau kurus kan kayaknya kurang mantap ya. Ya wajar mungkin karena memang mobil BMW yang pertama, kedua SUV dan sesinya kan besar menurut gua loh. Lalu dari bagian setirnya ini juga tombolnya udah mulai keren nih. Maksudnya bukan tombolnya, si bundaran klaksonnya ini. Bundaran klakson lagi, bilangnya bundaran HI kali. Keren lah, keren. Nah, yang menariknya juga di speedometer. Speedometernya mirip E39. Jadi memang kalau boleh bilang banyak kemiripan E39 di sini. Makanya gue suka. Ditambah naikannya tinggi gitu kan. Terus bagian dashboard. Kalau di bagian dashboard ini sendiri
cukup unik untuk dilihat. Kenapa? Karena coba lihat deh, ini desainnya memang agak sedikit beda sama mobil yang gue ketahui di sedan-sedan BMW di tahun 2005. Dia punya wood panel itu nggak sampai full bagian. Coba nih ya, perhatiin, bagian sini ini besar tiba-tiba mengecil. Yang ada kan rata-rata gede tetap gede kan, ini gede ke kecil. Ya agak unik makanya. Nah ini tuh dia begini, dia bikin gini. Oke, di sini juga climate controlnya mirip sekali dengan BMW 39 tuh. Jadi gue ngerasa kayak, wih, udah tahu nih. Nah, terus juga kalau misalkan di BMW X5 ini, terutama yang di facelift, yang gue ketahui juga beda-beda. Jadi dia punya head unitnya ini sudah model yang seperti kayak Dynafin seperti ini. Terus juga memang boleh bilang kalau berkendaranya joknya ini nggak kayak 39 ini kayak sport seatnya lah. Jadi ada kayak punggung-punggungannya gitu, jadi agak sedikit mengecil. Ya buat orang kayak gue oke sih masih, cuman karena gue terbiasa sama yang namanya jok yang versinya lebar, jadi nggak sport seat. Jadi menurut gue ini agak sedikit lebih mengecil, tapi enak kalau buat dikendarain. Ya BMW lah, semakin lo nyetir udah gitu kan agak ngebut, mendingan lebih yang agak ngedekap gitu ya kan. Terus juga bagian langit nih, langit bukan langit ini, apa sih namanya, plafon langit lagi kan. Plafonnya udah hitam. Tadi gue juga nanya, kok ini hitam, biasanya yang gue temuin adalah rata-rata tuh abu. Jadi tuh dalam mobil ini tuh warnanya abu-abu dan ininya atasnya plafonnya hitam. Wah keren nih, justru kebalikannya sama mobil gua. Mobil gua tuh interior joknya itu hitam, atasnya abu-abu. Nah ini juga menarik juga nih sebetulnya. Nah barusan gue ngerasain tuh polisi tidur. Nah polisi tidur itu kalau gue bilang di mobil ini tetap masih nyaman. Mungkin di BMW seri X5 yang sebelumnya yang pre-facelift agak sedikit keras, tapi ini nyaman banget. Ini masih nyaman, bantingannya masih enak. Ini gue di konblok, harusnya kan agak sedikit goncangannya lumayan ya, tapi ini nggak gitu banyak gojlakan gitulah, gojlakan lagi namanya. Ya itulah kira-kira. Jadi masih sangat nyaman sih kalau gue kendarain. Terus juga tenaganya men, wah ini mobil karena memang 3000 cc. Wah ini tenaganya enak banget. Sekali lo ngegas, wow tuh kan. Aduh ini sih enak, cuman memang ya kalau bensin ya wajar lah ya. Mobil lo 3000 badan gede kayak begini nyaman, wajar kalau misalkan bensin lo tiba-tiba harus 1.6. Biasalah ya, nggak ada masalah. Makanya mobil ini sebetulnya nggak juga lo wajibin buat tiap hari lo pakai. Jadi sebetulnya weekend aja lo pakai. Halo bro. Ya kan, lo lagi pada main basket. Mobil pada BMW semua, mobil BMW baru. Aduh, seru juga ya. Nah terus tuas. Nah persnelingnya juga enak. Jadi kalau misalkan, nah ini nih gue mau agak kurang enak menurut gue di bagian armrest. Jadi kalau gue ngerasa si BMW X5 ini agak terlalu ke bawah. Apa karena guanya yang gede, apa gimana? Tapi ini menurut gue agak ke bawah. Yang enak itu gue pernah coba mobil apa yang enak ya. Jadi posisinya di sini nih. Oh, Land Cruiser kalau nggak salah, LC yang VX100 kalau nggak salah, gue lupa. Tapi yang ini agak lebih di bawah, tapi nggak ada masalah. Yang penting kan kalau lo lagi nyetir kan lo fokus sebetulnya, kecuali lo mau santai, gitu ya. Terus juga abis ini kita ke bagian belakang. Jadi ada hal yang menarik di bagian belakang kalau kita duduk. Oke, kita lihat nanti di belakang. Oke, satu lagi yang tadi gue lupa, mungkin salah satunya adalah mobil ini punya juga kelebihan. Ya mungkin ini juga ada di BMW yang lain, tapi ini menariknya mobil ini punya kaca double glass. Nah, jadi kalau dilihat double, fungsinya untuk apa? Bukan untuk anti peluru. Jadi yang gue ketahui juga memang double glass ini salah satu bentuk dari kenyamanan. Kenyamanannya kedap suara. Jadi di kabin itu suaranya itu nggak bising dari luar. Kenapa? Karena si kacanya ini juga sudah double, lebih padat gitu kan. Jadi
bukan buat tembak anti peluru, bukan. Yang kayak di film-film, bukan. Jadi jangan salah juga. Jadi yang gue tahu dulu zaman gue kecil, anti peluru kaca double, bukan. Kedap suara, itu yang paling keren mobil ini. Wah, boleh joget lah mobil ini, memang gue senang banget nih. Cuman yang punya nggak mau dijual, Pak. Tadi juga udah hitung-hitungan nggak ketemu angkanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita mungkin bisa cari yang lain. Tapi gue jatuh cinta sama ini mobil sih, karena kondisinya perfect menurut gue. Oke. Sekarang gue mau duduk di belakang. Cuman sebelum tadi gue naik, kayaknya ada yang rasa-rasanya agak beda nih. Bedanya apa? Ini mobil, si joknya ini di depan ya agak terlalu ke depan. Jadi kalau kita mau masuk agak sedikit susah tuh. Mungkin karena pantat gua aja kali yang agak seksi. Ini emang susah nih tuh. Ya, oke lah, kita coba duduk di belakang ya. Sekarang gua lagi di belakang nih. Gua nyobain gimana sih rasanya naik mobil SUV di BMW E53 X5. Gua nyobain mobil ini, terus terang enakan di belakangnya daripada naik di depan. Jujur, gue enak banget di belakang. Jadi posisi gue ini di belakang tuh, si headrest kepalanya tuh kita bisa santai, dan posisi kita ngelihat ke depan itu ya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Jadi kayak sedan juga sih sebetulnya. Sedan cuman di posisi mobil yang tinggi. Dan kalau misalkan di legroomnya sendiri cukup enak. Jadi enak sih di belakang mobil ini sih, joknya juga enak, empuk, luas. Ya cuma itu tadi aja, begitu pas gue masuk gue ngerasa kayaknya agak bingung. Bingungnya apa? Itu agak keganjel tuh. Ya mungkin apa karena gue doang, apa karena pengguna X5 juga pernah ngerasain juga. Tapi yang jelas mobil ini di belakangnya duduknya enak. Ya nyetirnya juga enak ya, BMW memang paling enak dikendarain dong. Cuman belakangnya enak nih. Enakan ini dibandingkan gue naik E39. Padahal sedan loh, enakan ini. Terus bantingan atau suspensi di mobil ini, mungkin karena memang satu yang gue ceritain di awal tadi, dimana ban ini turun. Jadi velg mobil ini kan yang kalau sebelumnya progresif 19, ini 18, otomatis akan lebih ada perubahan dong. Dari tekanan angin, dari ukuran ban, dan seterusnya segala macam. Makanya mobil ini lebih empuk. Ditambah suspensi mobil ini mungkin kaki-kakinya bagus nih. Jadi memang mobil ini terawat banget. Terbukti mobil ini kilometernya cuma 50.000, Pak. Iya, bodoh. Enak banget ini duduk di belakang. Saya aja kebius, Pak. Aduh. Ngomong-ngomong, mobil BMW ini harganya sih sudah menarik sebetulnya. Ya kisarannya antara 150 sampai 200. Tapi kebayang angka segitu, men. Lu dapat mobil seenak ini, segagah ini, semewah ini. Cuman kalau bicara bensin ya lo nggak usah pusingin ya. Kenapa ya? Ini bukan mobil pertama lo kan. Pas ini udah mobil kedua bahkan ketiga. Tapi gue ngerasa mobil ini bener-bener enak banget, duduk di belakang maupun depan. Oke, hal yang mau gue ceritain lagi di mobil ini, terutama di orang belakang. Kalau tadi orang di depan itu lo maju mundurin jok lo pakai electric seat ada di sebelah kanan ya. Yang menarik di mobil ini, jok belakangnya lo bisa mainin juga. Nih, ada di bagian ini nih. Jadi di atas lampu ini, cover ini, itu ada electric seat di bagian atasnya. Tuh. Jadi bisa maju mundur. Tinggal gerak sendiri dia punggungnya belakang nih. Asik banget. Ditambah juga di belakangnya juga ada pengaturan yang sama. Jadi kalau kita tadi buka pintu bagian belakang tuh, jadi ada pengaturan yang sama untuk si jok yang tengah ini. Menariknya di X5 sebetulnya banyak pencetan juga sebetulnya di belakang, itu yang gue ketahuin baru. Oke, jadi kita setelah nyoba-nyoba mobil ini, dari mulai kenyamanan sampai tenaga mesin dan seterusnya segala macam, gue mengambil kesimpulan bahwa ini menurut gue dan versi gue ya. Jadi memang mobil BMW ini worth it untuk dibeli bagi orang yang memang suka dengan, yang pertama adalah karakter SUV tapi dia tetap masih mengutamakan kenyamanan, lalu juga ya ganteng. Yang ketiga ya fanatik dengan mobil BMW, karena boleh bilang tipe SUV banyak,
nggak cuman hanya BMW, Toyota ngeluarin apa segala macam. Banyak mobil SUV yang gue pernah coba duduk di belakangnya juga enak-enak. Cuman kalau bicara BMW ya balik lagi selera. Ini kalau misalkan lu suka BMW dan BMW ngeluarin varian X5 ini sangat terbaik sih menurut gue, yang facelift. Oke, jadi itu yang bisa gue ceritain ke teman-teman semua. Kalau teman-teman juga mau nambahin, tinggal komen aja di bawah, bantu kita juga. Oke, kalau emang ini teman-teman suka, ya boleh dong di like, terus juga di subscribe dan komen juga, serta nyalakan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video-video Boleh Joget TV berikutnya. Dah.